Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus pulang ke rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, di ayat 20 dikatakan banyak orang datang berkerumun. Ya, di situ banyak orang datang berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Orang-orang yang datang menemui Yesus pasti mau mendengarkan firman Tuhan. Orang yang datang berkerumun begitu banyak orang, dia mau mendengarkan firman Tuhan, dia mendekat kepada Yesus. Tetapi keluarganya, keluarga Yesus di sini maksudnya, mendengar itu lalu ia ingin membantu Yesus supaya jangan terlalu dikerumuni orang. Ya. Apalagi keluarganya mendengar mereka berkata, ia sudah tidak waras lagi. Bapak Ibu terkasih, saya mau mengatakan begini. Di renungan sebelumnya dikatakan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya, yaitu mengutus kita untuk pergi memberitakan Injil, dan kita sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Orang-orang yang berjalan di jalan Yesus, orang-orang yang ingin memberitakan Injil, pasti ada yang tidak suka. Kuasa-kuasa gelap, iblis, dan sebagainya pasti tidak suka. Nah, dan itu juga bisa kuasa-kuasa gelap ini bisa memakai orang, bisa memakai siapapun untuk menghalang-halangi kita yang ingin menyampaikan firman Tuhan, ingin memberitakan Injil. Ya. Kalau tadi dikatakan ia sudah tidak waras lagi, mungkin sama, orang-orang juga mengatakan kita adalah orang tidak waras. Kenapa? Karena memberitakan Injil, meninggalkan pekerjaan dan sebagainya. Ya. Dan berbagai macam fitnah-fitnah lagi. Mungkin ada. Apalagi kalau kita baca di ayat 22, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Bahkan di situ di ayat berikutnya dikatakan, Yesus menyembuhkan orang dengan kuasa setan lah, gitu, dan sebagainya. Ini fitnahan-fitnahan Bapak Ibu Saudara kasih. Bahkan Yesus dikatakan, hanya setan yang menggunakan kuasa setan, seperti itulah, gitu ya. Nah, ini fitnah-fitnahan. Bapak Ibu Saudara kasih, pada saat kita mau berjalan bersama Tuhan, pasti ada penghalang. Pasti ada yang menghambat. Dan pasti muncul fitnah-fitnahan. Saya mau sharing sedikit Bapak Ibu terkasih, saya juga mengalami. Bagaimana pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana pada saat saya datang ke satu tempat, ada saja gangguan-gangguan. Pada saat saya mau jadi pewarta pun masih ada gangguan. Ada yang berharap saya tidak menjadi pewarta, ada yang berharap saya tidak lulus, ada yang berharap setelah lulus pun saya tidak ada yang mengundang, dan sebagainya. Itu halangan. Atau kita yang mau datang ke persekutuan doa, ada yang bilang, udah mau ngapain ke sana, lebih baik ini, lebih itu pun satu halangan. Nah, ini yang harus kita lawan. Ini yang harus kita singkirkan supaya kita tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, jangan kalah dengan halangan, jangan kalah dengan orang-orang yang memerintangi kita berjalan bersama Tuhan, jangan sampai kalah dengan gangguan-gangguan yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.